Hai, berjumpa lagi dengan saya Risa Rianita pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan belajar tentang materi aplikasi pengolahan angka atau lebih dikenal dengan aplikasi Microsoft Excel. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang materi aplikasi pengolahan kata, yaitu Microsoft Word, salah satu paket program dari Microsoft Office. Nah, Excel ini juga merupakan salah satu paket program dari Microsoft Office. Pada Microsoft Excel ini atau pada materi pembelajaran kali ini ada dua kompetensi dasar yang harus Anda miliki, yaitu kompetensi dasar 3.4 ya, yaitu menerapkan logika operasi hitung angka, dan 4.4 yaitu mengoperasikan perangkat lunak pengolahan angka. Dua kompetensi dasar ini harus Anda miliki dalam pembelajaran kali ini. Dan sebelum lebih jauh lagi kita melakukan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus juga Anda ketahui dan Anda harus pahami, karena ini merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat melakukan manipulasi sel. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or, else, dan penghitungan kondisi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menampilkan data dalam bentuk grafis. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan pemformatan dokumen menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dari keempat tujuan pembelajaran tadi, diharapkan Anda semua dapat memiliki dan dapat mencapai dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada Microsoft Excel ya, ini aplikasi yang cenderung digunakan atau dipakai ketika Anda terjun ke perkantoran atau di dunia industri, apalagi tentang menggunakannya menghitung data, menghitung keuangan ya, ini cenderung digunakan. Kali ini bukan menjelaskan bagaimana cara masuk ke Microsoft Excel. Untuk masuk ke Microsoft Excel ada beberapa langkah, sama dengan aplikasi Microsoft Word kemarin ya, ada beberapa langkah masuknya, dan Microsoft Excel juga sama. Kalian bisa melewati shortcut seperti ini, klik dua kali. Sudah klik dua kali maka secara otomatis aplikasi langsung terbuka, atau masuk ke start, ke menu start, klik menu start. Kalian cari urutannya, kalau Excel itu dimulai dengan huruf E ya, jadi cari dulu huruf E nya. Kalau sudah ketemu E nya maka Excel. Nah, ini huruf E, ini cukup klik satu kali saja, atau di menu run seperti ini, ketik aja langsung Excel. Ini aplikasinya langsung dapat, dan langsung klik satu kali maka aplikasi akan terbuka. Untuk pertama kali kerja di Microsoft Excel, Anda akan dihadapkan dengan menu-menu seperti ini. Ini merupakan menu pintas atau template yang tersedia pada Microsoft Excel, karena kita mulai bekerja dengan pengolahan angka yang baru. Kita pilih aja blank workbook. Untuk Excel itu dikenal dengan workbook atau buku kerja. Untuk Microsoft Excel itu dikenal dengan buku kerja ya. Jadi dalam buku kerja itu terdapat juga beberapa lembar kerja. Nah, lembar kerja di Microsoft Excel itu dikenal dengan sheet 1, sheet 2, 3, sama kayak kalian lihat di layar monitor, letaknya di bawah 1, 2, 3 ya. Jadi itu merupakan lembar kerja yang tersedia di Microsoft Excel. Microsoft Excel tampilannya seperti ini ya, terdiri atas dari kolom A, B, C itu kolom, dan baris ya, 1, 2, 3 itu namanya baris. Tetapi kalau kalian lihat di sini ada A1, terus muncul B2, ini alamat ranknya, ini dikatakan rank.
Jadi pertemuan antara baris dan kolom pada Microsoft Excel itu dikenal dengan rank ya. Ini rank. Sama dengan Microsoft Word juga ya. Excel ada rimponnya, ada menu-menunya, ada toolsnya yang dapat kalian kerjakan sambil berjalan, sambil itu menjelaskan materinya, sambil juga kita mengenal dari tools yang ada di Microsoft Excel. Setelah itu rimponnya apa, menu-menunya apa. Tidak karena tidak jauh berbeda sih menunya dari Microsoft Word, cuman toolsnya tentunya berbeda karena di sini menggunakan rumus untuk menyelesaikan atau untuk pengolahan kata, bukan kata ya, untuk pengolahan angkanya. Untuk langkah pertama yang kita lakukan, kita akan bekerja mencoba melakukan eksekusi file di Microsoft Excel. Buka dulu. Baik, yang berikutnya kita coba bekerja di Microsoft Excel. Pertama yang kita ketik nomor, nama, setelah itu tempat, tanggal lahir. Nah, ini kalau kita bekerja di Microsoft Excel, kita bekerja dengan tabel ya. Dengan tabel, boleh sih nggak bekerja dengan tabel, hanya dengan tulisan saja, tapi nanti kita akan tetap atur penyelesaian datanya ya, itu harus diatur kembali. Nah di sini ya kita kalau nomor itu kan terlalu besar, nih dikecilkan dulu, kita sesuaikan besarnya. Setelah itu nama, tempat, tanggal lahir, nih tanggal lahir ini kurang besar, kita besarkan. Nah caranya membesarkan ya letakkan kursornya di antara kolom. Kalau ini kolomnya D dan E, jadi letakkan kursor di antaranya, tinggal ditarik ya. Mouse-nya tahan dan tarik, itu dikenal drag ya. Ini jadi tinggal di drag aja ke arah mana yang kalian inginkan. Setelah itu isi datanya. 1 2 3. 1 2 3. Nah, kalau dalam Microsoft Excel dikenal dengan autofill. Mengenal kata autofill itu berarti kalian mengisikan data secara otomatis, tapi syaratnya kalian harus juga memberikan angka 1, 2, dan 3 dulu supaya autofillnya jalan ya. Setelah itu blok datanya, tarik mouse-nya, taruh dulu di ujung sampai tanda plus seperti ini muncul. Setelah tanda plus itu muncul, tinggal tarik ke bawah sampai dengan nomor mana yang kalian inginkan. Ini sampai bawah sekalipun tidak apa-apa, sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Saya nggak bikin banyak, sementara ini saya bikin 5 data saja dulu sebagai contoh. Setelah itu kita ketikkan datanya. Ada 5 data dari 5 orang. Kita isikan tempat lahirnya. Nah, kalau data yang kalian isi benar, secara otomatis kalau dia berupa angka, letaknya akan berubah ke sebelah kanan. Tapi kalau dia berupa kata, maka letaknya akan berubah ke sebelah kiri ya. Jadi ini kalau data kalian benar, maka ini bisa diproses kalau dia berubah ke sebelah kanan. Caranya ini ada beberapa pengaturan dalam penulisan tanggal. Kita ke menu number ya, di home. Setelah itu kita pilih menu number. Di sini cara pintasnya, ini pop up-nya disebut dengan pop up. Setelah kita klik, bentar ya, di menu date. Nah di sini kalian pilih mau negara mana. Misalnya saya mau pilih ya satunya. Nah setelah itu penulisan tapi ya kita ke negaranya saja biar kelihatan. Tuh, ini Jepang. Oke, nah ini nah kalau dia tanda pagar seperti ini berarti data kalian kurang besar ya, atau tabelnya kurang besar. Besarkan dulu tabelnya, maka akan terlihat ya. Nah ini sudah termasuk pemformatan tanggal.
Nah, ini kalau kalian print nanti datanya tidak ada tabelnya, makanya kalian harus format dulu tabelnya ya. Ini kalian blok semua dulu, sudah di blok kalian ke menu home font ya, pilih menu bolder. Nah, bolder ini pilih aja all bolder. Nah, sudah letaknya ini sesuaikan, biasanya kalau di awal huruf letaknya di tengah ya, kita pilih alignment center. Nah, itu kita tebalkan. Nah, ini dia, kalau ini fungsinya print preview. Print preview adalah melihat, mengintip hasil ketika sudah di print nanti. Kalau kalian di print preview sudah oke, baru boleh di print. Atau nih kayaknya format tabel ini kurang oke, kurang bagus, boleh dengan cara yang lain, tapi di blok dulu ya. Sebentar ya Ibu, besarkan monitornya. Berikutnya kita akan melakukan pemformatan untuk jenis tabel ya, supaya tampilan tabelnya lebih menarik, lebih bagus. Ini tabelnya di blok dulu. Setelah di blok kita ke format as tabel. Nah, di format as tabel ini banyak sekali pilihan tabel yang bisa kalian gunakan. Pilih aja salah satu, misalnya ini. Nah, kalau dia perintahnya seperti ini, berarti dia mengunci rumus yang ada di tabel kalian. Jadi oke kan saja ya. Oke, ini dia tampilannya akan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini berarti tabel kalian sudah diformat. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengetik data. Untuk data yang kedua, ini set 1, set 2 ini terbalik karena saya mulainya sebenarnya dari beberapa set ya. Ini boleh diganti namanya ya kalau kalian simpan. Melakukan pemformatan tabel, jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan Anda dengan cara klik file, klik save as. Untuk pertama kali Anda harus menyimpannya dengan save as, setelah itu pilih tempat untuk penyimpanannya. Berikutnya diklik close, kita cari tempat untuk penyimpanan, boleh diletakkan di folder D, partisi D atau di F. Nah, kalau di C cenderung kalau komputer Anda error atau laptop Anda error, maka hasil pekerjaan Anda akan hilang. Lebih baik simpan di partisi D atau F. Bikin folder baru, beri nama, kita beri nama folder. Oke, sepertinya sudah ada nama yang itu ya. Oke, ini sudah ada foldernya. Ini nama filenya latihan. Kita boleh ganti nama foldernya atau nama filenya latihan 1. Setelah itu save. Nah, ini buktinya bahwa file Anda sudah tersimpan dengan baik. Berikutnya kita akan menggunakan fungsi average. Fungsinya untuk mencari nilai rata-rata atau mencari rata-rata dari sebuah data. Sebelumnya kita cari dulu jumlah data yang di sini ya. Jumlah data sama seperti kata Ibu tadi, kita cukup cari aja pakai auto sum. Ini di sini. Ini menggunakan jumlah data yang ada. Kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita tambahkan saja di sini. Nah, gampang sih sebenarnya, di sini juga ada tertera average. Tapi kalau mau ketik aja. Nah, sudah, ini datanya sudah ada. Tinggal kalian kok aja dari harga 1 sampai harga berapa, maka langsung akan tertera. Ini kita format dulu. Oke, kita format. Biar datanya terlihat rapi. Sudah.
sama sih kalau kita ketik atau lewat cara auto formula. Aja dari ya sampai kopi ke bawah enter. Nah, untuk data rata-rata ya. Setelah itu kalian kita akan belajar tentang rumus maksimal atau max. Dari namanya aja kalian udah tahu untuk mencari nilai terbesar atau data terbesar. Boleh di max ini dan kita blok aja data. Kalau kalian mau pakai rumus auto formula, boleh. Misalnya dari sumber data maksimal berapa harga yang paling mahal, itu didapat di harga nanti semua data. Itu untuk rumus maksimum atau max ya. Yang berikutnya kita menggunakan rumus minimum. Sama nggak ada bedanya dengan namanya di dulu klik sudah blok datanya enter. Atau menggunakan formula auto rumusnya dari data yang 3 ini, data mana yang harga minimum ya itu dari penggunaan rumus kita hari ini. Baik, berikutnya kita akan belajar menggunakan rumus lookup dan lookup. Pertama kita siapkan dulu data. Ini kodenya saya tulis 1 sampai 5 ya. Data dan nama barang. Di sendok wajan ini adalah data harga barang pada sebuah toko misalnya. Ya, saya misalkan saja. Jadi ada harganya dari 35.000 sampai 16.000 ya. Jadi kalau diskon dia beli 5 di atas 5 maka dapat diskon 5%, kalau di atas 10% kalau di atas 15 maka dapat diskon 15%. Kita ke berikutnya, ini nama, kode, saya tulis kode barang tadi ya, atau belanjanya apa boleh nanti diganti. Ini tanggal pembelian, nama barang. Tapi sebelumnya di lookup ini, di data pertama ini kita harus blok dulu, kita beri nama untuk kolom ini. Pada alamat bank ini kita ganti namanya menjadi setiap laptop atau setiap PC kadang-kadang tidak bisa jalan untuk perubahan nama setiap kolom, jadi jangan pakai spasi. Terus ini kode barang itu aja langsung. Setelah itu untuk diskon ini juga di blok, saya ganti namanya menjadi diskon di sini ya. Setelah itu di enter, maka namanya akan jadi, kalau di blok ini maka namanya sudah berubah ya. Berikutnya untuk pencarian, misalnya ini kita rekapan untuk setiap akhir bulan atau pada waktu belanja, ada yang belanja. Nah, kita tidak perlu lagi repot-repot nih ngetikkan secara manual. Caranya gini, dengan sudah lookup ini kodenya di koma, satu, ini muncul kode barang, klik. Karena kodenya tadi di 2 ya, di kolom 2 pada nama barangnya, kita ketik aja 2. Maka yang muncul akan panci. Nah, ini ingat ya, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 1. Jadi yang kita butuhkan tadi nama pancinya, jadi letaknya di kolom 2 ini ya. Jadi seperti itu, jadi ini panci. Jadi ini tinggal kalian pastikan, tinggal tarik ke bawah autofill rumusnya biar jalan. Sudah muncul dia sesuai kode barangnya ya. Misalnya ini nomor 2 tadi sendok, kita lihat nomor 2 sendok benar enggak? Nah benar ya.
Nah, ini boleh dirubah-rubah nih. Misalnya ini jadi nomor 5 atau nomor 4. Nah, jadi dia berubah. Ini jadi nomor 5. Nah, ini jadi nomor 2. Terus ini jadi nomor 3. Jadi sesuai dengan pembelian hari itu. Setelah itu untuk harga sama sih rumusnya, block up juga. Nah, nih setelah itu kita berdasarkan kode tadi barang. Baik, ingat harga tadi ada di nomor 3 kolomnya, suruh enter, kita muncul nih kode ini sesuai dengan harga yang tertera di sini tadi ya, 25.000 untuk panci itu sesuai. Nah, sekarang YouTube ini jumlah pembelian. Jumlah pembelian, misalnya jumlah pembelian ya, misalnya kamu belinya 2, ini 5, ini 9, ini 10, ini 20. Ya, jadi kita lihat, kita langsung saja. Pertama ketik dulu sama dengan, habis itu temukan sudah, datanya kita ambil untuk pembelian 6, untuk koma, oke, untuk koma lagi, karena dia ada di baris nomor 2, kita nomor 2 turun enter ya, misalnya nomor 5 kita tarik, kita rubah ke bentuk persen. Jadi kelihatan seperti ada 6 berarti 5, 9, 5, ini 10, ini 15 ya. Sekarang ini jumlah harga kotor dulu, jumlah harga kotor yang ini dikali jumlah pembelian. Terus sudah. Sekarang berikutnya kita akan cari total harga setelah diskonnya. Jadi rumusnya ini harga dulu kita klik, kita kurang dulu karena 2 kali tambahkan, kita kali diskon, maka jumlahnya harus dibayarkan atas 109. Terus kita tarik ke bawah ya, untuk jumlah harga yang akan dibayarkan setelah diskon. Kita buat tabelnya. Oke, sudah, saya kira ini dapat membantu Anda berlatih di rumah untuk materi pengolahan aplikasi pengolahan ya. Untuk yang berikutnya kita mencoba membuat grafik. Nah, pertama saya ingin buat grafiknya dari 2 ini saja, 2 data ini saja, nama barang dan jumlah pembelian. Kita insert, kita pergi ke chart. Saya pilih pop up-nya ini alpha. Nah, di sini boleh kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian, mau dia bar, area, atau sesuai dengan kebutuhan lah pada intinya. Yang pilih yang mana, saya pilih yang bar saja. Ya, ini oke. Maka datanya akan muncul ya. Maka datanya akan muncul. Ini yang warna biru, ini untuk jam, besok, nomor, centong, data ini. Jam ini kita untuk kita bajunya. Lihat ya untuk datanya. Tapi kalau kalian ingin buat semua ini berupa grafik ya berarti tinggal tutup aja semua seperti ini, kembali lagi
itu jadi salah satu ya sesuai dengan kalian, sesuai dengan ini juga bisa dirubah formatnya di format desain seperti ini, di format yang mana sesuai dengan keinginan kalian ya. Saya kira sampai di sini dulu ya penjelasan saya kali ini dan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan, diberikan waktu lagi untuk bertemu di pertemuan pembelajaran kita berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi Anda. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap smart dan kan itu cepat